Prediksi AC Milan vs Cagliari di Liga Italia, pembuktian Sergio Conceição debut di San Siro. AC Milan kembali fokus ke Liga Italia Serie A usai berhasil amankan Piala Super Italia dengan melawan Cagliari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, dini hari WIB nanti. Laga AC Milan vs Cagliari yang digelar di San Siro menjadi pembuktian buat Sergio Conceição. Pertandingan AC Milan vs Cagliari kick-off pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Setelah kemenangan gemilang di Piala Super Italia, AC Milan harus kembali membuktikan diri bersama Sergio Conceição di kompetisi resmi Liga Italia Serie A. Akhir pekan ini, AC Milan kedatangan tim papan bawah, Cagliari yang berhasrat bangkit menjauhi zona degradasi. Meski berhasil membawa AC Milan melepas penat dengan menjuarai Supercoppa Italiana, ujian Conceição sesungguhnya justru ada di Serie A. Pelatih asal Portugal itu jelas tidak bisa tenang, mengingat AC Milan cuma bermodal 2 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir di Liga Italia. Tekad utama Rossoneri adalah menyapu kemenangan di sisa paruh kedua musim untuk bisa bersaing di zona Scudetto. Kami harus mulai menang dan meyakinkan mulai besok untuk meraih posisi setinggi mungkin. Piala Super Italia sudah berlalu. Saya adalah pemimpin utama di ruang ganti, ungkap Sergio Conceição. Namun upaya Sergio Conceição bakal menemui hambatan dari Cagliari. Kendati Cagliari berstatus tim papan bawah, klub asal Sardinia itu datang dengan ambisi tinggi di San Siro, seusai kemenangan tandang melawan AC Monza di laga terakhir. Kemenangan melawan AC Monza telah memberikan energi baru bagi Cagliari, lantaran sebelumnya mereka menerima 5 kekalahan beruntun di Serie A maupun Coppa Italia. Rossoneri memang lebih baik dari Cagliari berdasarkan rekor head-to-head. Tetapi, musim ini, Cagliari tidak bisa dianggap sebelah mata. Anak asuh David Nicola selalu punya cara untuk mempersulit tim besar. Itu sudah terjadi pada pertemuan pertama di Unipol Domus, saat AC Milan dipaksa berbagi poin dengan skor akhir 3-3. Cagliari juga sanggup menahan imbang AS Roma tanpa gol. Kemudian, Cagliari sukses menjegal Juventus di kandang lawan dengan skor akhir 1-1. Artinya, mentalitas Cagliari menghadapi tim besar patut diwaspadai AC Milan. Sementara itu di kubu AC Milan, Sergio Conceição tentu tak ingin kehilangan momentum di kandang sendiri. Di depan para pendukung Rossoneri, Sergio Conceição jelas ingin memberikan kemenangan penting di Serie A, sebagai awal yang bagus menuju kebangkitan. Bahkan bukan tidak mungkin AC Milan kembali menuai kemenangan besar seperti dalam 2 musim terakhir melawan Cagliari di San Siro. Ada adrenalin normal dari pertandingan dengan klub bersejarah, tapi selama persiapan saya memiliki terlalu banyak hal di kepala saya tidak memikirkan apa yang akan saya alami, pikiran utama saya adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin, ungkap Sergio Conceição. Ia hanya terkendala absennya Emerson Royal di laga ini lantaran harus menjalani skorsing kartu merah. Selebihnya, AC Milan dalam kondisi on fire untuk bisa kembali ke jalur kemenangan. Rafael Leao akan kembali menghuni tempat utama, sebelumnya ia absen dan masuk sebagai pengganti di skuad Sergio Conceição. Leao akan melengkapi barisan lini depan Rossoneri yang sudah dihuni Alvaro Morata dan Christian Pulisic. Sedangkan Tijani Reinders melengkapi di belakang penyerang, sehingga menyisakan Yusuf Fofana dan Yunus Musa sebagai double pivot. Komposisi ini untuk menyiasati cedera yang dialami Ruben Loftus-Cheek. Ada masalah kecil dengan Ruben, dia tidak akan hadir untuk pertandingan besok, dia kambuh kemarin, saya minta maaf karena dia sedang dalam masa pertumbuhan fisik, kata Sergio Conceição. Mantan pelatih FC Porto itu menegaskan bahwa skuad AC Milan saat ini haruslah kompetitif. Ia tidak mau ada yang disebut pemain inti maupun cadangan. Siapa yang bisa memulai dari awal dan siapa yang bisa membantu dari bangku cadangan. Semuanya sangat penting. Tidak ada seorang pun yang benar-benar menjadi pemain inti. Semua orang harus berjuang untuk mendapatkan tempat di tim, ujar Conceição. Theo Hernandez selangkah lagi perpanjang kontrak dengan AC Milan. Theo Hernandez semakin dekat untuk memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan setelah tampil luar biasa di final Supercoppa Italiana melawan Inter Milan. Pemain tim nasional Prancis tersebut menjadi bintang utama dalam kebangkitan epik Rossoneri,
mencetak 1 gol dan memberikan assist dalam kemenangan yang mengamankan trofi pertama di bawah manajer baru asal Portugal, Sergio Conceição. Performa gemilang Hernandez di Arab Saudi memperkuat statusnya sebagai pilar utama proyek Milan. Sang bek kiri berusia 27 tahun tersebut kini berada di ambang menandatangani kontrak baru hingga 2029. Laporan terbaru dari calciomercato.com menyebutkan bahwa negosiasi antara klub dan agennya berjalan dalam keharmonisan total. Dalam kontrak baru ini, AC Milan akan menaikkan gaji Hernandez menjadi 6-6,5 juta euro per tahun, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad. Langkah ini menunjukkan komitmen klub untuk mempertahankan pemain-pemain kunci mereka dalam upaya kembali bersaing di puncak Serie A dan Eropa. Selain Theo Hernandez, AC Milan juga mendekati kesepakatan perpanjangan kontrak untuk pemain-pemain penting lainnya seperti Mike Maignan dan Tijani Reinders. Sementara itu, Theo Hernandez sendiri telah menyatakan antusiasmenya untuk tetap menjadi bagian integral dari proyek jangka panjang Rossoneri di bawah Sergio Conceição. Dengan pengumuman resmi yang diharapkan segera muncul, Rossoneri optimis bahwa Hernandez akan terus menjadi figur kunci dalam perjalanan mereka mengejar gelar-gelar prestisius di masa mendatang. Antonio Cassano ungkap, Rashford akan fantastis untuk AC Milan. Mantan pemain internasional Italia, Antonio Cassano, menyatakan kekagumannya terhadap Marcus Rashford, menyebut striker Manchester United tersebut sebagai pemain yang fantastis, dan akan menjadi tambahan luar biasa bagi klub-klub seperti AC Milan dan Juventus. Namun, ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi klub-klub Serie A dalam mengamankan tanda tangan Rashford, yaitu gaji tinggi sang pemain. Berbicara kepada FIFA eFootball melalui Tutto Mercato Web, Cassano mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Rashford, terutama atas performanya yang luar biasa pada musim-musim sebelumnya. Kita berbicara tentang pemain yang fantastis, saya tergila-gila padanya, ujar Cassano. 1,5 tahun yang lalu, bukan 3 atau 5 tahun, ia menyelesaikan musim dengan 28 gol bermain sebagai pemain sayap serang. Salah satu hambatan terbesar bagi klub-klub Serie A untuk mendatangkan Rashford adalah gajinya yang sangat tinggi, diperkirakan mencapai 12 juta euro per musim. Masalahnya adalah ia memperoleh 12 juta euro per musim. Siapa yang mampu membayarnya di Italia? Tidak ada yang mampu, kata Cassano. Ia akan fantastis untuk Milan dan Juventus, tetapi saya rasa ia tidak dapat bergabung dengan liga kami. Gaji Rashford yang signifikan membuatnya menjadi target yang sulit dijangkau oleh klub-klub Italia, yang umumnya memiliki batasan finansial lebih ketat dibandingkan klub-klub Premier League atau Bundesliga. Terlepas dari kendala finansial, baik AC Milan maupun Juventus dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Rashford. Bahkan, menurut laporan, Milan telah mengirimkan tawaran pembuka kepada Manchester United untuk memulai negosiasi. Namun, peluang kedua klub Serie A ini untuk mengamankan jasa Rashford tetap tipis kecuali sang pemain bersedia menerima pemotongan gaji signifikan, seperti yang sebelumnya dilaporkan. Agen Rashford telah terlihat di Italia untuk berbicara dengan klub-klub yang berminat, tetapi laporan dari Sky Sport Italia menyebutkan bahwa klub milik Taipan Indonesia, Como, juga menunjukkan minat pada sang pemain. Namun, klaim ini segera dibantah oleh Fabrizio Romano, yang mengutip sumber dekat Rashford dan menyatakan bahwa tidak ada negosiasi dengan Como.